Sidang lanjutan gugatan Budi Said terhadap PT Antam Persero Tbk berlanjut dengan penyerahan jawaban tergugat namun tidak dibacakan, hanya tertulis karena banyaknya sidang lain. Selanjutnya penyerahan bukti-bukti dari penggugat. Setelah memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen yang diserahkan, Majelis Hakim yang diketuai Yang Mulia Buyung Dwi Kora SHMH akhirnya memutuskan sidang selanjutnya akan digelar pada 4 Januari 2024. Sebagaimana diketahui, Budi Said mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap Antam. Gugatan PKPU itu diregistrasi oleh pengadilan pada Kamis 30 November 2023. Kuasa hukum PT Aneka Tambang Tbk, Fernandes Raja Saur, menyebutkan gugatan PKPU terhadap Antam oleh Budi Said erat dengan adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Budi Said sendiri. Ya, dengan adanya kasus ini, apa yang harus kita cermati ketika kita memutuskan untuk investasi emas? Gimana caranya biar nggak kejebak tipu-tipu investasi emas? Nah, kita langsung akan membahasnya bersama dengan financial expert CNBC Indonesia. Ada Mas Ai Ahmad Hidayah. Halo Mas Ai, apa kabar? Safira, kabar baik. Mas Ai, ini kalau kita lihat kasus Antam begitu ya dengan Crazy Rich Surabaya, Budi Said, ini kayaknya nggak kelar-kelar begitu ya. Ini sangat rumit sekali dan sebenarnya tidak masuk akal begitu ya kalau misalkan kita telisik lebih dalam lagi. Tapi kalau menurut Mas Ai, seperti apa sih pandangan Anda begitu ya terkait kasus investasi emas Budi Said dan apa yang dapat kita pelajari dari kejadian tersebut, di mana memang ada oknum yang menawarkan harga di bawah harga beli kembali Antam. Sebenarnya dari sini aja udah janggal sekali, Mas Ai. Menurut Anda seperti apa? Ya, jadi begini ya, pada prinsipnya emas itu kan suatu investasi atau barang investasi komoditas yang sangat liquid ya, Safira ya. Jadi ketika ada pihak-pihak tertentu atau orang-orang tertentu yang menawarkan harga jual emas dengan harga diskon, apalagi di bawah harga pasar gitu ya, ini tentu patut dicurigai seharusnya. Kenapa? Karena logikanya seperti ini. Kalau harga emas di saat ini, misalkan di hari ini ya, detik ini 1 juta rupiah gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan harga jualnya 800.000, diskon 20%. Pasti orang akan berbondong-bondong beli. Bahkan kalau perlu dia pinjam uang sebanyak-banyaknya untuk beli emas yang di harga diskon tersebut. Kenapa? Karena dengan dia beli itu, 1 menit kemudian atau 1 detik kemudian dia bisa jual lagi dengan keuntungan 20% gitu. Nggak make sense. Nggak make sense-nya kenapa? Ya pasti orang yang jual akan rugi dong. Gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, dugaan kuat untuk di kasusnya Budi Said dan Antam ini memang ada unsur skema Ponzi. Jadi si oknum ini ya yang ini baru dugaan ya? Baru dugaan ya. Si oknum ini yang kemarin sudah dipidana gitu ya, ada Eksi dan kawan-kawan ini, dia menawarkan harga jual dengan harga diskon, tapi ya akhirnya gulung-menggulung seperti Ponzi. Dia membiayai diskonnya itu dari uang dari pembeli pertama, terusnya gitu. Makanya ada suatu kesimpulan di pengadilan, memang ada funder-funder yang banyak juga masuk ke situ karena siapa yang nggak tergiur gitu dengan harga. Artinya memang bukan hanya Budi Said begitu ya, Budi Said hanya di depannya saja. Iya, seperti 20%. Nah, Antam sendiri sebagai pihak penjual gitu dalam hal ini tentunya dia sudah punya harga standar sendiri seperti kita tahu ya. Semua orang publik bisa melihat harga emas Antam real time. Seharusnya ketika ada penawaran seperti itu, kita sebagai pembeli atau investor yang memang mau invest di emas gitu ya, ya kita cross check dulu dong, karena kan ini mencurigakan nih. Gitu. Kalau misalkan nggak di cross check ya akhirnya seperti ini, akhirnya ada sengketa karena Antam nggak merasa dia memberikan diskon gitu. Dan memang dalam sejarahnya memang untuk penjualan emas gitu ya, nggak ada diskon yang melebihi di bawah harga buyback gitu atau di bawah harga pembeliannya Antam itu sendiri gitu. Karena ya pasti dia akan rugi dong. Iya, kuantitinya bertonton ya. Karena akan rugi Antamnya. Kalau rugi, Antam ini kan perusahaan BUMN nih. Itu negara akan masuk juga kerugian negara dan itu bisa dipidana direksinya gitu. Makanya ini kasusnya sebenarnya agak-agak rumit, tapi kalau ditelaah sebenarnya simple aja gitu. Ternyata memang ada unsur dugaan kuat penipuan gitu, yang mungkin ada skema Ponzi tersebut. Oke, mungkin ini karena bersangkutan dengan satu Crazy Rich dan satu juga perusahaan besar begitu ya di Indonesia, di mana juga milik pemerintah juga begitu ya, dan juga masyarakat. Tapi kalau misalkan kita lihat begitu ya secara investasi emas begitu, ini cara membedakan investasi emas yang sah dan juga investasi bodong. Ini tanda-tanda yang perlu dicermati apa? Mengingat memang kalau kita lihat lagi-lagi si oknum aksi-aksi ini membawa perusahaan besar, artinya memang sangat nekat sekali begitu ya untuk melakukan hal ini. Demikian pula juga yang menjadi
korban, dugaan korban atau? Iya, iya, betul. Yang sebenarnya kalau kita sebagai pembeli atau mungkin investor emas gitu ya, yang harus kita ketahui pertama ketika kita ingin membeli adalah siapa sih yang menjual ini gitu ya. Kita cek dulu apakah benar dia penjual yang resmi atau enggak gitu. Kalaupun lewat marketing, apakah dia marketing yang resmi atau enggak dari pihak perusahaannya gitu ya. Lalu apakah nanti perusahaannya itu terdaftar atau enggak. Kalau Antam kan dia jelas, perusahaan BUMN emang dia jualannya emas gitu kan. Tapi ini untuk yang berlaku juga untuk perusahaan-perusahaan lain gitu. Jadi kalau misalnya ada yang beli di perusahaan lain ya kita harus cross check dulu gitu. Yang ketiga, harga gitu ya. Kalau harganya di luar nalar gitu ya, diskonnya terlalu besar, ini kan patut dicurigai gitu kan. Jangan sampai nanti ada sengketa atau masalah gitu di kemudian hari seperti dalam kasusnya Budi Said ini gitu. Karena ya Antam pasti juga dalam hal ini dia hanya boleh mengeluarkan emas ketika ada faktor pembelian atau penjualan yang sah gitu ya. Ketika nggak ada faktor penjualannya, ya dia nggak bisa mengeluarkan emas itu karena nanti dianggapnya adalah kerugian negara gitu. Karena mungkin dianggapnya ada korupsi atau penggelapan atau apa gitu. Nah, itu yang terjadi. Makanya kita juga sebagai pembeli harus tahu juga gitu. Apakah harganya make sense atau enggak? Bener nggak harga resmi dari perusahaan gitu yang menjual gitu. Nah itu harus dicek juga. Terus apakah skemanya seperti apa? Biasanya memang di Antam maupun di perusahaan lain gitu yang untuk menjual emas, dia sifatnya cash and carry gitu. Jadi ada uang, ada barang gitu. Kalau misalkan dijanjikan bayar uangnya dulu, nanti dikirim barangnya 12 hari kemudian seperti kasus ini, itu nggak mungkin juga, aneh juga gitu. Oke, ini